Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai pengolahan dan analisis data penjualan dengan pivot table Excel pada PT Unilever Tbk. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada Muhammad Fikri Aminullah dengan NPM belakang 264, Nazifa Salvia Radela Duta, NPM belakang 302, Fenia Ludita Jati, NPM belakang 308, dan yang terakhir Hikmalia Zara Cariti dengan NPM belakang 314. Baik, selanjutnya di sini saya selaku Muhammad Fikranullah dengan NPM akhir 264 akan menjelaskan cara pengerjaan pivot table pada soal nomor satu dan nomor 2. Jadi di sini terdapat data penjualan dari PT Unilever di mana terdapat kolom row ID, lalu ada order ID, order date, ship mode, customer, kategori, product name, quantity product, price per product, total product, sales, profit, dan diskon. Adapun soal yang ditanyakan pada nomor satu yaitu sajikan rata-rata penjualan antar kategori produk. Apakah ada perbedaan yang signifikan antar kategori? Jadi untuk yang soal pertama kita bikin pivot datanya dulu. Jadi untuk eh, ininya kita bisa kontrol N, lalu P, lalu T. Untuk datanya kita bisa pilih pada sheet data, tekan salah satu, lalu kontrol A. Nah, kita bisa pilih lembar kerja yang baru. Jadi, oke, masuk pada lembar 2. Sini kita ubah nomor satu, sheet 1. Untuk pertanyaannya adalah sajikan rata-rata penjualan antar kategori produk. Jadi, di sini kita bisa pilih untuk kategorinya dan salesnya. Jadi, di sini untuk kategori akan masuk pada bagian baris. Lalu untuk salesnya itu akan masuk pada nilai. Nah, untuk melihat penjualan itu apabila diurutkan itu bisa ke tampilan, ke data. Lalu kita urutkan. Nah, di sini terlihat bahwa instant noodle ini paling besar, sebesar 563. Tapi pertanyaannya bukan total dari penjualan, tetapi rata-rata. Maka untuk nilai, di sini kita rubah dari jumlah ke pengaturan bidang nilai, lalu masuk kepada rata-rata. Pencet rata-rata, lalu di OK. Maka untuk total rata-rata yang paling besar berada pada frozen dessert, sebesar 1.446. Lalu untuk dari 1, 2, 3, 4, 5, dari kelima kategori ini itu tidak ada perbedaan signifikan terkait dengan rata-rata salesnya. Semua berada di rentang antar 1,1 hingga 1,4. Paling beverage ini yang paling menjauh dari rata-rata dari keseluruhan kategori. Sedangkan yang lain itu berdekatan semua. Jadi ada 1,3, 1,302, lalu ada 1,319, 1,327, lalu yang paling tinggi ada persentase sebesar 1,46. Lalu untuk yang soal kedua, kita sama, kita bikin pivot table-nya pada sheet baru. Di sini kita bisa pilih Ctrl N lagi, lalu V, lalu T. Masukkan datanya pada sheet. Tekan salah satu, lalu Ctrl A. Kita pilih lembar kerja baru. Oke, kita pindahkan. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, di sini yang ditanyakan adalah siapa pelanggan yang memiliki kontribusi tinggi berdasarkan A. Total penjualan, B. Rata-rata penjualan per transaksi, dan yang C. Frekuensi pembelian. Nah, untuk soal nomor 2 ini, kata kuncinya adalah siapa pelanggan. Maka untuk baris kita menggunakan yang namanya kategori pelanggan, customer. Di customer, maka customer akan masuk pada bagian baris. Lalu untuk nilainya kita pilih, untuk bagian A, kita pilih total penjualan.
Jadi di sini kita pakai sales, lalu salesnya akan masuk pada bagian nilai. Nah, untuk bagian B, kita bisa pilih bikin pivot table baru. Sini kontrol N, P, T. Untuk datanya, lembar kerja yang sudah ada karena kita mau gabungkan pada sheet 2. Lalu sama untuk beres pertamanya itu, kolom pertamanya itu ada customer. Lalu yang diminta pada kedua itu adalah rata-rata penjualan. Berarti untuk nilainya kita pakai sales, tetapi bukan dari jumlah salesnya, tapi dari rata-rata. Kita pilih lalu rata-rata. Oke. Kalau di sini kita bisa pilih data, kita urutkan dari paling tinggi. Begitu pula untuk bagian jumlah dari salesnya. Lalu yang ketiga, ini ada frekuensi pembelian. Jadi bukan lagi menghitung sum, tapi menghitung count. Sama, kita bikin pivot table-nya, Ctrl N, PT, lalu untuk eh, ngambil datanya dari sheet data, pilih salah satu, lalu Ctrl A. Untuk lembar kerjanya, lembar kerja yang sudah ada. Lalu kita oke, masuk ke pivot table. Kita pilih, kita samakan customer dan juga sales. Tapi yang berbeda di sini adalah dari nilainya. Di mana nilai bukan jumlah lagi, tetapi kita pakai yang itu. Lalu terlihat di sini eh, kita inikan dulu, urutkan terlebih dahulu. Nah, terlihat bahwa berdasarkan penjualan itu toko laris memiliki penjualan yang paling banyak, mengambil dari PT Oliver paling banyak. Sedangkan berdasarkan dari jumlah dari penjualan tersebut, nilai nominal penjualan toko makmur yang paling banyak sebesar 95.358.567. Sedangkan untuk rata-rata dari sales yang paling banyak adalah toko berkah dengan nominal 1.528.267. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik untuk yang soal selanjutnya itu kan itu yaitu produk apa yang paling sering terjual pada kategori dan pada kategori apa produk tersebut berada. Terus yang nomor 4 itu pada ship mode mana rata-rata profit yang paling tinggi dan berapa rasio profit terhadap sales setiap produknya. Nah, untuk yang nomor 1 2 kan sudah dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini langsung saja nomor 3. Caranya masih sama. Ini kita track dulu dari data atas sampai bawah. Terus kita pencet yang insert, lalu pivot table. Nah, jadi di sini kan tadi soalnya tuh produk apa yang paling sering terjual dan pada kategori apa. Maka di sini rows-nya itu product name, terus ada sales. Ini untuk values. Nah, kan mencari rata-rata. Jadi di sini sales-nya itu kita ganti jadi average dengan cara ini pencet panah kecil di sini, terus ini ada value field settings. Nah, ini tinggal pilih yang average. Ini seperti ini sudah, tapi angkanya masih sedikit berantakan, jadi kita rapikan. Klik kanan, terus value field setting, number format, terus accounting. Nah, di sini decimal places-nya ganti 0, simbolnya 0. Nah, sudah rapi. Terus habis itu kita urutkan dengan cara sort, terus largest to smallest. Nah, seperti ini. Terus kemudian untuk mencari ada pada kategori mana, itu sama seperti tadi ya, tapi ini kita salin saja langsung. Nah, di sini
tinggal tambahin yang kategori di bagian rows-nya. Oh, nah seperti ini. Oh ya, salah. Ini bukan average, tapi ini ganti count ya. Hihi. Terus ini juga pakai yang count. Terus habis itu kita urutkan. Nah, jadi seperti ini untuk eh, di sini Indomie bawang ayam bawang ini ada sales count-nya tuh terbesar yaitu 102. Terus pada kategori produk yang paling banyak ini dari instant noodles yaitu sebanyak 427. Terus lanjut di nomor 4-nya. Ini sama seperti tadi buat pivot table-nya dulu. Nah, terus habis itu kan tadi ditanyain tentang ship mode mana dengan rata-rata profit yang paling tinggi dan berapa rasio profit di setiap sales-nya. Nah, jadi di sini kita cari dulu ship mode, taruh di rows, terus untuk values-nya ini kita pakai profit. Nah, karena di situ pertanyaannya rata-rata, jadi kita ganti jadi average. Terus ini kita rapikan lagi angkanya pakai accounting di sini. Nah, sudah terus kita urutkan dari yang terbesar. Nah, terus selanjutnya cari yang di produk mana itu berada yang paling banyak ya. Jadi di sini product name kita masukin di rows, lalu ada sales-nya juga. Nah, seperti ini. Terus, kan di sini juga kita cari rata-rata profit ratio. Nah, buat nambahin profit ratio, kan di sini sebelumnya nggak ada profit ratio. Itu nambahinnya dengan pencet yang analyze. Terus di sini ada yang field items and set. Nah, ini pencet pilih yang calculated field. Nah, di sini kita tambahin profit ratio untuk format. Untuk formatnya itu profit dibagi sales seperti ini. Nah, udah seperti ini kita ganti menjadi sum dulu. Nah, ini kan ada banyak data ya. Jadi kita persingkat lagi menjadi cuma ada 10 data. Nah, ya. Terus habis itu kita urutkan. Nah, sudah selesai. Jadi, sini pada nomor 4 untuk ship mode dengan rata-rata profit tertinggi itu ada Express senilai 255. Terus yang nomor ini itu untuk penjualan tertinggi pada produk itu ada di Jets Cheese dengan profitnya itu senilai 8 juta dan profit rasionya 25. Untuk soal yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi selanjutnya itu ada soal nomor 5, yaitu hubungan data profit tertinggi pada poin 4 dengan tipe produk atau kategori yang paling berkontribusi. Nah, pada data-data ini itu di drag dengan shift control ke samping dan control shift ke bawah. Kemudian lanjutnya insert pivot table. Nah, di sini pivot table-nya di new worksheet, kemudian di OK. Kemudian yang pertama-tama itu ada product of name, itu diletakkan di rows. Yang kedua ada ship modenya juga diletakkan di rows. Kemudian kita akan mencari profitnya, jadi profit ini diletakkan di value.
Kemudian pada setting untuk sum of profit ini eh, kita ubah menjadi number formatnya eh, accounting, kemudian simbolnya noun, desimalnya 2 angka di belakang koma. Oke. Kemudian selanjutnya kita mencari rasio dari profit itu sesuai dengan nomor 5 tadi. Caranya itu kita awalnya klik yang sum of profit terlebih dahulu, kemudian kita langsung saja mencari insert calculated field dengan nama sum of profit ratio. Dengan formulanya yaitu profit dibagi dengan sales. Nah, di sini sudah langsung muncul. Terus diubah settingnya juga menjadi number formatnya itu menjadi percentage. Kemudian desimalnya 2 angka di belakang koma. Kemudian untuk ini tuh di sort lagi dari largest to smallest. Nah, jadi di sini ketahuan untuk labelsnya atau data-datanya Jet Cheese, yaitu pengiriman reguler, express, dan same day, itu paling besar untuk profit rasionya sebesar 19,59%. Sesuai dengan soalnya, yaitu mana profit tertinggi dari tipe kategori produk yang paling berkontribusi. Kemudian yang nomor 6, ada berapa persen produk yang dijual dengan diskon lebih dari 15%. Sama seperti awal tadi, data-datanya itu di drag terlebih dahulu. Kemudian insert, pivot table, kemudian di new worksheet. Kemudian yang pertama itu ada diskon. Diskon yang pertama itu diletakkan di rows-nya. Kemudian values-nya juga diskon juga. Kemudian di sini masih sum of discount, tetapi kita harus mencari count of discount-nya. Jadi settingnya ini diubah menjadi count. Tapi jangan lupa juga untuk settingnya ini pada show value as, itu no calculation-nya juga diubah menjadi percent of grand total. Nah, jadinya ada 19,30% dan lain-lainnya. Kemudian pada row labels-nya ini di-sort juga dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, kemudian selanjutnya itu kita membuat untuk diskon yang keduanya. Yang pertama itu dengan cara kita menselect antara data, kemudian di grup. Nah, di sini ada grup 1, kemudian ada grup 0,1 atau 10%, kemudian ada 0,15, kemudian ada 2. Nah, di sini karena grup yang pertama itu ada 0% dan 5%, grup pertama ini di rename aja. Jadi kurang dari 0,05. Jadi di sini ada yang kurang atau sama dengan 0,5% itu 21,30%. Kemudian yang selanjutnya ada yang 10%, yaitu 20,80%. Terus ada yang 15% sejumlah 19,70%. Kemudian ini karena soalnya tadi berapa persen produk yang dijual dengan diskon lebih dari 15%. Jadi untuk yang 20% itu kita rename menjadi lebih dari 15%.
Jadinya adanya pada data itu adanya 20% yang lebih dari 15%. Jadinya untuk soal nomor 6, berapa persen produk yang dijual dengan diskon lebih? Jawabannya adalah 18,9%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi selanjutnya di sini membahas nomor 7. Apakah terdapat hubungan antara tingkat diskon dan profit? Apakah profit cenderung menurun seiring peningkatan diskon? Jadi di sini kita harus mencari bagaimana kita tahu untuk menurun dan meningkatnya. Itu dengan kita cari dulu, lalu kita pilih diagram yang statistik ini dan bagian histogram bagian yang uh, Pareto ini. Nah, di sini kita bisa tahu ini kita pindahkan dulu. Nah, di sini kita bisa tahu bagian ini secara keseluruhan. Tapi untuk yang soal ini kita mencarinya di bagian profit dan diskon. Jadi kalau misalnya mencari itu kita bisa eh, cari yang profit ini sama diskon, kita put, terus lalu kita buat histogram seperti tadi. Nah, kalau seperti ini, itu kita juga tahu antara hubungan profit dan diskonnya, apakah menurun atau meningkat seperti ini. Lalu untuk soal selanjutnya, soal nomor 8, itu pada tahun berapa total penjualan tertinggi terjadi dan produk apa yang paling mendominasi pada tahun tersebut. Nah, kalau ini kita tracknya itu di keseluruhan data. Dari row ID, kita drag, lalu kita ke pivot table. Di lembar kerja baru, ini biarin aja. Lalu ini, terus kita masukkan di order date-nya, kita masukkan di baris. Lalu, lalu juga ada product name, ini kita juga taruh di baris. Dan juga yang masuk di nilai itu pada bagian sales-nya ini masuk di bagian nilai. Nah, ini kan sudah muncul ya ini di bagian 2021 dan produk namanya juga udah ada. Lalu kan ini belum rapi. Ini kita rapikan itu dengan cara kita drag juga ini bagian ini. Lalu kita balik di yang bagian awal kita format angka. Format angka kita ubah ke akuntansi, desimalnya 0 aja, simbolnya tidak ada. Nah, semuanya akan keubah. Lalu di sini kita juga ubah, kita urutkan dari yang terbesar ke terkecil. Nah, seperti ini. Jadi di sini kelihatan di tahun 2021 ada yang paling besar itu ada pop mie ayam sebesar segini. Lalu di yang selanjutnya ada juga yang 2021 ini juga sebesar segini. Jadi kelihatan di sini yang paling besar dan paling kecilnya seberapa dan di nama produk yang mana. Itu. Sekian dari kelompok kami mengenai penjelasan pivot table. Kurang lebihnya kami minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.